Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Ambamawarni. Saya dari kelompok 3, absen 25, dan saya sekarang ditugaskan di UPPD Paringin di bagian pelayanan PKB dan BBNKB. Saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah identifikasi masalah atau isu pada proses pelayanan dan pemungutan PKB dan BBNKB. Dalam proses ini, saya menemukan 4 isu. Isu pertama adalah penerimaan kurang optimal dalam kondisi pandemi. Isu kedua adalah kurangnya penyesuaian kemajuan teknologi dalam proses pemungutan pajak. Isu ketiga adalah data perpajakan yang tidak lengkap dan tidak teratur. Isu keempat adalah kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kurang. Lalu langkah selanjutnya adalah menemukan isu prioritas menggunakan metode APKL. Dalam metode APKL ini saya menggunakan indikator angka 1 sampai angka 5, di mana misalnya untuk A yaitu aktual, angka 1 menggambarkan kurang aktual dan angka 5 menggambarkan sangat aktual. Begitu pula seterusnya untuk problematik, kekhalayakan, dan kelayakan juga sama, indikator 1 sampai 5. Nah, untuk isu pertama, penerimaan yang kurang optimal dalam kondisi pandemi, untuk total nilai indikatornya, totalnya adalah 17. Untuk isu kedua, yang kurangnya penyesuaian kemajuan teknologi dalam proses pemungutan pajak, mempunyai nilai total 15. Isu ketiga, data perpajakan yang tidak lengkap dan tidak teratur, mempunyai nilai total 15. Dan isu keempat, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kurang, mempunyai nilai 16. Dan melihat dari nilai totalnya, maka yang menjadi isu prioritas adalah isu pertama, yaitu penerimaan yang kurang optimal dalam kondisi pandemi. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah analisis fishbone, yaitu analisis sebab akibat. Analisis sebab yang dikelompokkan menjadi empat kelompok sebab, yaitu surrounding, system, skills, dan price. Untuk sebab surrounding, yang pertama adalah kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah kondisi geografis, di mana wilayah kerja kantor saya di Kabupaten Balangan termasuk luas, sedangkan aksesnya kurang. Yang kedua yang tentang sistem pengelolaan kurang efektif dan efisien, dan basis data yang kurang teratur. Dua hal ini sebenarnya saling berhubungan. Basis data yang kurang teratur ini menyebabkan pengelolaan perpajakan ini kurang efektif. Lalu yang ketiga adalah skills, kurangnya penguasaan teknologi. Hal ini terjadi pada masyarakat maupun pengelola pajak. Dan yang kedua, kurangnya SDM yang berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan berjalan agak lambat. Kemudian yang keempat, price, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya lebih. Empat sebab ini mengakibatkan penerimaan kurang optimal dalam kondisi pandemi. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength, yang pertama adalah program-program insentif pajak oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sering mengadakan program insentif pemutihan pajak, sehingga ini menjadi kekuatan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pembayaran pajak online yang terintegrasi seluruh Indonesia. Aplikasi ini baru dipakai sekitar belum ada 1 tahun, hanya
sekitar 2 bulan. Jadi ini merupakan salah satu kekuatan juga untuk memenuhi target penerimaan pajak. Untuk kekurangannya, fasilitas kurang memadai untuk daerah yang jauh. Hal ini karena kantor Samsatnya hanya ada satu, sedangkan daerahnya ada banyak dan akses jalannya sangat susah. Jadi untuk daerah-daerah yang agak jauh, sulit terjangkau. Weakness yang kedua adalah tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan menggunakan gadget. Karena ada beberapa kelompok umur yang mungkin sudah kesulitan untuk menggunakan gadget. Untuk opportunities-nya, yang pertama, ada program jemput bola di beberapa daerah tertentu, biasanya dengan samsat keliling, tapi tetap saja samsat keliling ini tidak bisa menjangkau semua daerah. Opportunities yang kedua yaitu dapat mengurangi adanya pelanggaran dalam pemungutan pajak. Sedangkan untuk threat-nya, yang pertama adalah masyarakat terlalu mengandalkan program-program pemerintah. Ini adalah threat yang ditakutkan karena program-program pemerintah ini sebenarnya bukan program yang kontinu ya. Jadi programnya ini tidak teratur. Bisa saja dalam 1 tahun ada beberapa program atau bisa saja tidak ada. Yang kedua adalah penambahan biaya, di mana kalau memakai aplikasi ini pasti ada tambahan biaya admin, dan juga untuk tambahan biaya ongkos kirim. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.